Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan malam ini Allah kembali pertemukan kita dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, yaitu talabul ilmi. Bersama-sama kita akan membacakan beberapa keterangan tentang agama kita yang mudah-mudahan bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan beberapa penjelasan para ulama tentang faidah dari hadis kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan keluarga beliau, yaitu istrinya Siti Hajar dan sang putra Ismail alaihi wassalam. Hari ini walfillah, walaupun sebenarnya Pak masih ada beberapa faedah yang penting Pak tentang kisah itu, cuman sepertinya kita pindah aja ya, atau perlu kita sampaikan faedah sisanya yang penting juga Pak. Kita pindah saja atau kita sampaikan yang pentingnya juga, minimal kita ringkas. Baik, kita sampaikan dua lah. Dua poin yang penting dari kisah Nabi Ibrahim ketika meninggalkan keluarganya di di Makkah adalah pertama tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memerankan perannya sebagai kepala rumah tangga. Memerankan perannya sebagai kepala rumah tangga, terkhusus sebagai seorang ayah. Bukan hanya dalam rangka memberikan nafkah kepada mereka, tapi pokok utama sebagai seorang kepala rumah tangga. Apa itu pokoknya? Ikhwanullah, menjaga keluarga dari ancaman api neraka. Ini yang paling penting Pak. Dengan cara apa Nabi Ibrahim melakukan hal itu? Pertama, dengan menyampaikan kebenaran walaupun itu sangat menyakitkan bagi anggota keluarga. Kan ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim yang akan meninggalkan mereka, kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa kau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim tidak jawab, apakah ini perintah Allah? Beliau mengatakan, ya. Artinya, begitu pula juga seharusnya kita sebagai seorang kepala rumah tangga terkhusus, jangan tegaan
untuk menegakkan syariat Allah di keluarga. Karena tugas pokok kita sebagai kepala rumah tangga adalah menjaga keluarga dari ancaman api neraka, bukan mencari nafkah. Itu memang betul kewajiban, tapi Allah sudah tentukan kadarnya masing-masing. Sedangkan surga neraka kita ambil bagian terbesar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan sabarlah Anda ketika memerintahkan hal tersebut kepada keluarga Anda. Sabarlah, kata Allah. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, karena kami yang ngasih rezeki, kata Allah. Kan kita banyak Pak ya, ketika anak habis pulang sekolah kelihatan sampai belum sholat, kemudian tertidur, nantilah kasihan, tanggung. Ketika subuh, mungkin semalam ngerjain PR, banyak perasaan dilibatkan dalam menegakkan aturan Allah. Ibrahim tidak menolak, karena dampak buruknya sangat besar ketika seseorang tidak menegakkan perannya sebagai kepala rumah tangga. Apa dampak yang paling buruknya diantaranya adalah akidah keluarga akan tergelincir, Pak. Ada sebuah kitab yang berjudul tentang akidah, tentang tauhid. Di bahasan-bahasan pertama itu diungkap tentang 10 sebab kenapa akidah seorang manusia melenceng dari seharusnya. Kan kita sama-sama paham, Pak ya, kita sama-sama sudah tahu insya Allah, kalau manusia ketika dilahirkan dari rahim ibunya itu dalam keadaan beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada faktor-faktor, Pak, yang mempengaruhi ketergelinciran akidah manusia menjadi belok, menjadi keakidah yang sesat atau akidah yang salah. Di antaranya seperti contoh yumulfillah al-jahlu, kebodohan. Tentu kemudian al-ghuluwu fis sholihin, sikap bulu yang berlebih-lebihan kepada orang-orang solih. Kemudian taklid buta sama perbuatan nenek moyang. Kan baguslah juga nenek saya begini sukses kok, dagangnya bagus, saya lanjutkan begini. Padahal ada kesyirikan di dalamnya, padahal ada hal-hal yang salah menurut syariat di dalamnya. Kemudian juga diantaranya yang tidak lakukan adalah ini, Pak, orang tua, Pak. Orang tua yang tidak memerankan perannya sebagai orang tua. Apa dalilnya? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang mungkin juga sudah sama-sama kita tahu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak, kata Nabi, lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan iman, lahir dalam keadaan Islam. Tapi kemudian tergantung kedua orang tuanya. Apakah anak ini mau dinasranikan, ataukah mau dimajusikan, ataukah mau diyahudikan, kata Nabi, Pak. Berarti orang tua punya peran yang sangat penting, Pak, untuk menjaga akidah keluarga. Dan Nabi Ibrahim memerankannya di sini, Pak. Walaupun beliau nggak tega, betul nggak tega, Pak. Tapi karena ini perintah Allah, maka beliau mengerjakannya. Nah, kita jujur kita sampaikan dalam hal ini sangat kurang, alhamdulillah. Sangat kurang. Rasa sayang cinta kita, rasa sayang dan cinta kita kepada keluarga mengalahkan keharusan kita menegakkan syariat Allah di keluarga. Malah tidak sedikit di antara kita yang kadang membiarkan anggota keluarga berbuat maksiat di depan mata kita. Padahal ancamannya sangat besar. Ini termasuk kategori dayuth yang pernah kita sampaikan dulu, Pak. Nabi pernah mengatakan di antara manusia yang kelak hari kiamat tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah berikan ampunan, Allah akan abaikan, diberikan adab yang sangat besar adalah ad-dayuth, kata Nabi. Sampai seorang sahabat nanya, Rasul, dayuth itu apa? Nabi mengatakan dayuth adalah seorang kepala rumah tangga yang tidak punya rasa cemburu. Maksudnya tidak punya rasa cemburu ketika Allah dimaksiati, Pak. Ketika Allah dimaksiati. Kadang anak-anak gadis kita, Pak, terbiasa di depan kita pakai celana pendek di atas paha.
Mentang-mentang kita bapaknya, padahal tidak dianjurkan juga menurut syariat. Kata para ulama malah disebutkan bahwasanya minimal dari lutut ke bawah, dari leher ke atas. Itu anjurannya seorang perempuan berpakaian di depan muhrimnya, kecuali suaminya tentunya. Ikhwanillah rahimakumullah. Ini jadi dampaknya sangat berat, dampak buruknya sangat besar ketika seseorang tidak memerankan perannya sebagai kepala rumah tangga. Nabi Ibrahim juga Pak tidak segan kan menyampaikan kepada anaknya walaupun secara tidak langsung, yaitu kepada istrinya. Nanti kalau Ismail datang sampaikan, ini pintu dah rusak ganti. Ini kan isyarat ya untuk menceraikan istrinya kan, waktu itu kita sampaikan. Karena tahu kalau istrinya demikian ini nggak akan bagus tuh, nggak akan bagus untuk dibawa sampai ke surga nanti gitu. Karena mengeluh bukan merupakan sifatnya orang-orang beriman. Ikhwanillah rahimakumullah. Ini di antara faidah yang juga tidak kalah pentingnya peran seorang kepala rumah tangga. Ketika tidak terwujud, maka akan terjadi kehancuran yang sangat besar, terkhusus dalam masalah ketauhidan, akidah anak, keimanan anak, dan ini lebih penting dari segala-galanya. Sampai kata sebagian para ulama, harusnya kalau kita sering merasa capek nyari nafkah untuk anak-anak kita, untuk istri kita, kita pun seharusnya merasa capek juga dalam menjaga iman mereka. Kita kan seringnya menjadikan malam sebagai siang, siang sebagai malam, dan lain sebagainya. Untuk apa? Tujuannya anak gitu. Alasannya anak pokoknya gitu. Buat kuliahnya lah, buat apanya lah. Tapi urusan akhiratnya kadang kita abaikan, urusan agamanya kadang kita tidak perhatikan. Ikhwanillah, kalaupun ini mendatangkan kemanfaatan, pasti hanya sebatas dunia saja. Di akhirat, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap antum akan menjadi, setiap antum adalah pemimpin, dan antum akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dipimpinnya. Seorang ayah akan dimintai pertanggungjawaban atas istrinya, atas anak-anaknya, atas keluarganya. Begitu pula seorang istri, kata Nabi, seorang ibu, kata Nabi, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas rumahnya atau rumah suaminya ketika suaminya tidak ada. Ikhwanillah rahimakumullah. Ini poin penting. Berikutnya kemudian ikhwanillah yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketaatan seorang anak kepada sang ayah. Di sini digambarkan bagaimana sosok Nabi Ismail alaihissalam dengan penuh lapang dada dan langsung Pak tanpa mikir 2-3 kali menceraikan istrinya atas perintah dari ayahnya. Walaupun kemudian hari ini para ulama berkomentar tentang hal ini perlu dipertimbangkan ulang. Ketika ada seorang anak diperintahkan ayahnya untuk menceraikan istrinya. Kalau dulu betul Nabi Ibrahim tahu, dan tentunya lebih baik daripada Nabi Ismail alaihissalam, sehingga apa yang dipatwakan layak untuk diikuti. Nah sekarang katanya, apakah bapak-bapak yang memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya adalah seperti Ibrahim alaihissalam, ataukah bapak-bapak jauh-jauh dari ketaatan? Karena tidak sedikit juga orang tua yang nyuruh anaknya untuk menceraikan pasangan hidupnya bukan karena masalah seperti kasus contoh Nabi Ibrahim, tapi masalah kadang ya apa berpegang teguh dalam agama. Kan ada apa yang begitu juga Pak, pernah terjadi malah seorang ibu, seorang ayah minta anaknya menceraikan istrinya gara-gara istrinya pakai cadaran Pak. Dianggapnya aliran sesat katanya. Keluar seorang perempuan, akhirnya cerai. Padahal nggak boleh terjadi hal semacam ini, tidak boleh terjadi hal semacam ini. Kata para ulama perlu dikasih tahu dulu, disampaikan dulu, diteliti dulu apa alasannya, apa penyebabnya. Kalau berkaitan dengan hal-hal yang betul adalah di sana ada pelanggaran sama syariat, boleh. Contoh istrinya kemana-mana suka pakai rok mini gitu Pak.
Nah, istri kamu tuh kemana-mana undangan rok mini, ke pasar rok mini. Tapi nasihatin, udah diomongin nggak berubah juga, ceraikan aja. Itu masih mending, Pak. Masih mending, ikhwan fillah. Tapi kalau urusannya karena berhubungan dengan sering ikut kajian dan lain sebagainya, sedangkan yang disampaikan ilmu yang benar, firman Allah dan Rasulnya, ini kurang tepat, ikhwan fillah. Rahimakumullah. Tapi intinya adalah tentang bagaimana seorang anak iman fillah betul-betul mentaati perintah orang tuanya, betul-betul tidak ingin menyakiti perasaan orang tuanya. Karena kan orang tua itu, Pak, ya kayak kita mungkin ya, kita bahagia ketika anak juga bahagia. Kita tidak bahagia ketika anak juga tidak bahagia. Dan tentunya Nabi Ibrahim tahu ketika istri seperti ini, wah nggak nyaman nih. Ini dua hal tambahan atas apa yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, sekali lagi berkenaan dengan pentingnya seorang kepala rumah tangga memerankan perannya di keluarga. Yang kedua, pentingnya seorang anak untuk senantiasa berupaya membahagiakan kedua orang tuanya. Dalam Islam, Pak, saking pentingnya membahagiakan orang tua, dulu kan kita pernah menyampaikan, seorang bapak datang ke Nabi mengatakan, Rasul, ada seorang sahabat Nabi mengatakan, Rasul, bapak saya ngambil duit saya. Apa? Bapak saya ngambil duit saya. Maling gitu, Mas. Nabi mengatakan, panggil bapak saya. Dipanggil rupanya. Dipanggil, ketemu sama Nabi, ditanya sama Nabi, betul, kamu ngambil duit anak kamu? Kata dia, terus salahnya di mana? Saya mendidik dia, saya mengasuh dia, saya membesarkan dia. Sekarang saya ngambil duitnya, salahnya di mana? Ya Allah, Nabi kemudian terdiam dan mengatakan kepada sang anak, anta wa maluka li abik. Anda dan harta yang Anda miliki itu milik ayah Anda, kata beliau. Sampai kata para ulama, nggak dipotong tangan kalau ayah ngambil harta anak gitu. Nggak dipotong tangan, diperbolehkan selama memang yang diambil itu tidak sampai melampaui batas. Tapi kalau sampai melampaui batas, tidak boleh sang ayah mengambil harta anaknya. Contoh, si anak ini punya motor, Pak, yang dipakai tiap hari untuk kerja. Nggak ada kendaraan sendiri itu, bolak-balik kerja pakai itu. Tiba-tiba si ayah ngambil dijual, Pak. Ini nggak boleh, kata para ulama, karena madaratnya lebih besar dibandingkan. Tapi sebatas dia ngambil hak saja, maka itu diperbolehkan tanpa merugikan harta anak yang diambilnya. Dalam Islam sampai demikian rupa, iman fillahikumullah. Makanya sekali lagi perhatian untuk kita semua yang masih punya orang tua ataupun yang mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, jangan sampai kewajiban kita sebagai seorang anak tidak kita lakukan. Satu-satunya kewajiban, Pak, berbuat baik sama seseorang walaupun sudah meninggal dunia hanya sama orang tua. Itu mah tidak lepas sampai kita betul-betul mati baru selesai. Ya, satu-satunya kewajiban kebaikan kita kepada seseorang yang tidak bisa lepas sampai kita mati ataupun orang itu mati, tetap kita punya kewajiban adalah berbuat baik sama orang tua, sama istri, sama suami udah meninggal, salah satunya udah bisa kawin sama yang lain, Pak. Tapi sama ibu, sama ayah nggak bisa. Bapak cari ibu yang lain atau ayah yang lain. Kewajiban harus terus dilakukan walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Sampai-sampai seorang sahabat mengatakan, Rasul, ibu saya sudah meninggal, bapak saya sudah meninggal. Apakah ada kewajiban bagi saya untuk terus berbuat baik kepada keduanya? Nabi mengatakan, ya, ada. Apa? Nabi mengatakan diantaranya adalah menyambungkan persahabatan, menyambungkan kekerabatan dengan sahabat dan kerabat orang tuamu, kata Nabi. Dengan sahabat dan kerabat orang tuamu, kata Nabi. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala pernah dikabarkan beliau ketika jalan melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba beliau turun melihat seseorang, kemudian ditemui, diajak ngobrol, habis itu kasih hadiah sama Ibnu Umar.
Sampai orang-orang yang ikut sama Ibnu Umar heran mengatakan, ngapain kau kasihan dia, kenal betul sama orang itu? Dia mengatakan tidak, cuma aku tahu bapaknya teman bapak saya. Terus Nabi pernah mengatakan di antara bentuk kebaikan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal adalah menyambungkan kekerabatan, persahabatan kepada karib atau sahabat orang tuanya. Ini Ibnu Umar rahimahullah. Ya, dia tidak lepas tuh. Walaupun kita punya anak, walaupun kita punya istri 4 sekaligus mungkin Pak ya, anak 12 atau 50 gitu anaknya, tetap kewajiban kepada orang tua tidak lepas dari pundak kita sampai kita betul-betul meninggal dunia. Malah walaupun kita punya cucu gitu Pak, tetap ada kewajiban sama orang tua, minimal mendoakan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lanjut kemudian ikhwan fillah, kita bacakan hadisnya. Cukup waktunya? Udah 5. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Atau ada pertanyaan Pak? Kita diskusi. Kita ngobrol. Kalau ada pertanyaan, barangkali. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke hadis yang berikutnya Pak. Hadis yang kelima. Saya memberi judul hadis tentang 3 kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebohongannya saya kasih coret gitu Pak, kasih tanda. Kebohongan dalam tanda kutip ya. Kebohongan yang disebut oleh para ulama dengan istilah tauriyah namanya. Tauriyah itu adalah menggunakan sebuah kalimat tapi memiliki banyak makna Pak. Tujuannya untuk mengecoh orang yang diajak bicara. Contoh begini, saya orang Jakarta, punya teman orang Jakarta. Lalu saya lagi ke Bekasi Pak. Lalu teman saya nelpon, pengen ketemu nih. Saya lagi malas ketemu. Saya bilang kepadanya, maaf, lagi di luar kota. Lagi di luar kota. Yang dipahami oleh yang diajak bicara adalah, oh mungkin lagi di Bandung, lagi di Semarang, lagi di Jogja karena luar kota. Padahal Bekasi Pak, tetanggaan sama Jakarta, namanya tauriyah disebutnya. Bisa dipahami? Tauriyah. Atau contoh kasus Imanullah tentang kisahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini merupakan ibu dari salah seorang sahabat. Beliau merupakan salah seorang perempuan yang ketika menikah kedua kalinya itu dengan tanpa mahar. Maharnya hanya keislaman calon suaminya. Masih ingat? Lalu suatu ketika menikahlah terjadi, kemudian hamil Ummu Sulaim ini, lalu melahirkan seorang anak. Sampai suatu ketika anaknya jatuh sakit. Ketika sakit, datang waktu maghrib. Kemudian suaminya izin untuk ikut sholat berjamaah bersama Nabi. Diizinkanlah kemudian Pak. Ketika suaminya tengah bersama dengan Nabi dan para sahabat di masjid, anaknya meninggal dunia. Wafat anaknya. Lalu Ummu Sulaim ini menyiapkan anaknya di atas ranjang Pak, di kasur persis kayak orang tengah tertidur di Alhamdulillah. Lalu kumpulkan anak-anaknya yang lain. Beliau mengatakan, awas ya, jangan kabarkan Tolha, maksudnya bapak kalian, tentang kematian anaknya. Biar ibu yang ngomong langsung. Singkat cerita, datanglah suaminya kemudian. Ketika datang disambut, kemudian disuruh makan dengan lahap. Habis itu kemudian beliau berdandan Pak untuk suaminya. Nah, ada riwayat mengatakan sebelum berdandan itu atau ketika makan itu suami nanya, gimana kabar si kecil? Kata ibunya, alhamdulillah, seperti sekarang sudah lebih baik dan udah istirahat. Udah lebih baik dan udah istirahat. Kalimatnya sudah istirahat gitu. Dia kayaknya tidak merasakan sakit lagi, kata ibunya. Ya suami percaya aja, kan betul, istirahat, tidak merasakan sakit dan tidak terdengar suara tangisan. Dilihat juga lagi terbaring. Ya udah aman juga. Sampai kemudian terjadilah
singkat cerita hubungan di antara keduanya. Setelah hubungan baru istrinya cerita kalau anaknya meninggal dunia. Lihat ada tauriah di sini, Pak. Si istri mengatakan sudah lebih baik dari sebelumnya, tidak merasakan sakit, yang dimaksud kematian. Tapi yang dipahami sama si pembicara, sama yang diajak bicara adalah ya udah agak sehat gitu, lagi tidur gitu. Disebutnya tauriah namanya, Pak. Jadi sejenis ngebohong tapi bukan ngebohong. Benar, memang fakta gitu. Benar fakta. Contoh, ada seorang ulama katanya dulu ketika kasus fitnah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ketika waktu itu pimpinannya menganggap Quran adalah makhluk, orang yang nggak sependapat dengan pendapat itu dibunuh, Pak. Dibunuh. Nah, ada seorang ulama ditanya oleh beberapa tentaranya, apakah Quran makhluk atau bukan? Dia mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran semuanya makhluk. Maaf, dia mengatakan ini semua makhluk. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini semua makhluk, kata dia, Pak. Apa kemudian? Yang dia maksud ini, Pak. Yang dia maksud tangan, ini semua makhluk, kata dia. Disebutnya tauriah namanya. Disebutnya tauriah. Sejenis kebohongan tapi disebut bohong bukan bohong. Disebut bohong mirip bohong. Bagaimana hukumnya? Secara umum hukumnya boleh, tetapi diglobalkan semuanya boleh, nggak boleh juga. Ada kali tauriah hukumnya haram, ada kalanya tauriah hukumnya wajib, ada kali tauriah hukumnya sunnah. Jadi tauriah ini tergantung keadaannya. Anda ingin ngomong tauriah untuk hal yang bohong atau untuk hal yang tidak bohong? Untuk hal yang haram atau untuk hal yang tidak haram? Karena kalau yang Anda sampaikan dari tauriah ini untuk mendukung keharaman, maka hukumnya tetap haram. Contoh, ada seorang pekerja yang harusnya masuk kerja, tapi dia bolos, nggak masuk kerja tuh. Lalu kemudian dia ketika besoknya ketemu sama bosnya ditanya, kamu kemarin gimana? Saya sakit. Saya sakit. Ya kalau kamu mau ngomong, oh bosnya percaya aja, udah kan sakit tuh, Pak. Pasti pemahaman si bos adalah sakit yang membuat dia nggak bisa berangkat kerja, seperti demam yang tinggi atau mungkin tipes atau batuk yang terus menerus. Tetapi yang ngomong maksudnya adalah panuan, enggak? Panu kan sakit juga. Sakit. Padahal panuan memang panu gitu. Cuman dia ingin mengelat, ingin tidak dapat hukuman. Ini tauriah yang tidak diperbolehkan. Hukumnya haram kata para ulama. Karena dengan itu dia telah melakukan kezaliman. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini tauriah yang haram. Jadi ketika mendukung perbuatan yang haram, maka hukumnya haram. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang kedua kemudian ada kalanya tauriah yang hukumnya wajib. Kayak tadi kita sampaikan. Contoh seorang ulama dalam rangka menjaga nyawanya, dia mengatakan ini semua makhluk, Pak. Atau nanti kasus Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan kita bacakan. Beliau pun melakukan tauriah kata para ulama untuk menyelamatkan nyawanya. Kan diceritain kita akan bacakan kalau Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah datang ke sebuah tempat. Di tempat itu ada seorang raja yang sangat suka perempuan cantik. Setiap kali ada perempuan cantik pasti diambilnya. Kalau dia bersuami maka suaminya dibunuh. Kalau dia tidak bersuami maka kerabatnya diganggu agar diserahkan perempuan tersebut kepada si raja yang zalim ini, yang zalim ini, walfillah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim datang ke tempat itu. Tentaranya melihat Nabi Ibrahim bawa Siti Sarah, laporan ke rajanya. Karena waktu itu Siti Sarah adalah perempuan yang paling cantik, paling cantik. Disebutkan di hadis, perempuan yang sangat cantik. Langsung kemudian dipanggil ke Ibrahim dengan istrinya. Imam Firman ditanya, siapa perempuan yang bersamamu? Ibrahim mengatakan, hiya ukhti. Dia adalah
saudara perempuanku, kata Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan kepada istrinya, saya mengatakan kepada raja kalau kamu adalah saudara perempuanku. Demi Allah, tidak ada yang beriman kepada Allah di tempat ini kecuali engkau dan aku. Dan semua orang beriman bersaudara. Maksud Nabi Ibrahim adalah saudara seiman, Pak. Untuk apa? Nyelamatin nyawanya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, awas ya nanti jangan kau menganggap aku berdusta. Jangan anggap aku berdusta, kata Nabi Ibrahim. Ini tauriah, malah bisa kamu suka itu tauriah yang wajib, Pak, dalam rangka mempertahankan nyawa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, ada tauriah yang hukumnya dianjurkan, disunnahkan. Ini boleh, malah dianjurkan kalau seandainya dengan tauriah yang kita ungkapkan itu bisa mendatangkan kemaslahatan, baik dari kita ataupun untuk orang lain. Baik dari kita ataupun untuk orang lain. Dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu ketika kedatangan tamu, Pak, namanya Imam Al-Maruzi. Ketika beliau datang, beliau mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya itu kemari karena ingin bersembunyi di si fulan. Kenapa si fulan? Pokoknya saya nggak mau ngobrol sama dia. Saya nggak mau ngobrol sama dia. Beneran? Ya, makanya tolong nanti kalau dia datang ke sini, sampaikan aku tidak ada. Betul, kemudian si orang tersebut datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Dari luar dia mengucapkan Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar Imam Ahmad bin Hanbal. Keluar, nemui beliau, ditanya, kamu lihat Al-Maruzi nggak? Ada di sini nggak? Imam mengatakan, di sini tidak ada Al-Maruzi. Di sini tidak ada Al-Maruzi, karena ada di mana? Di dalam. Beliau melakukan itu, kata para ulama, untuk mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang sedang tidak ingin ngobrol sama yang lain, gitu. Terutama sama orang yang nyari ini, mungkin hukumnya tauriah, Pak. Berarti kalau gitu boleh dong tauriah digunakan sama anak-anak kalau ada bang emok datang untuk menagih ke ibunya. Nah, nanti kalau ada dibilang ibu tidak ada gitu. Itu mah untuk meninggalkan kewajiban, dan jelas wajib untuk bayar hutang malah nggak bayar. Alhamdulillah. Ala kulihat, ini diantara bentuk contoh tauriah dan hukumnya. Adapun tauriah yang cuma candaan, ya Pak ya, candaan gitu, sebagian mengatakan tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, walaupun Syekh Utsaimin mengatakan boleh. Kenapa boleh? Kayak gini, Pak. Antum datang ke rumah, antum kapan datang ke rumah saya? Besok lah. Baik. Di pemahaman orang yang dia ngomong besok adalah besok, Pak. Tapi yang ngomong bisa jadi besok emang kenapa gitu? Kan kalau sekarang Rabu, misalnya sekarang Kamis, besok Jumat, besoknya Jumat kapan? Sabtu itu kan masih besoknya Jumat juga, Pak. Saya pahami gitu. Kayak dulu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Nabi pernah suatu ketika Ikhwan fillah rahimahumullah, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi pernah bersama dengan Umar, Pak, ketika ada perjanjian Hudaybiyah. Ketika ada perjanjian Hudaybiyah, itu kan di dalam perjanjiannya tidak boleh beberapa tahun ke depan kaum muslimin melaksanakan umrah. Kemudian Umar merasa protes, mengatakan, Rasul, bukankah engkau menjanjikan kepada kami kalau kita akan umroh, akan tawaf di Ka'bah? Kata Nabi, betul, aku menjanjikan itu. Tapi apakah aku bilang kepadamu janji itu tahun ini? Apakah aku janji kepadamu kalau ini tahun ini? Aku hanya mengatakan kepada kalian akan tawaf di Ka'bah, kalian akan melaksanakan umroh. Itu perkataan Nabi begitu. Sehingga ya beliau mengatakan boleh. Makanya Pak, kalau Bapak sering bermuamalah dengan orang-orang Arab, Pak, orang-orang Arab ya, Saudi atau mana, sering bukroh, besok padahal nggak tahu minggu depan, nggak tahu bulan depan, nggak tahu kapan gitu.
Bukroh gitu. Ternyata bukroh itu bukan besok, walaupun artinya adalah besok. Ikhwan fillah rahimakumullah. Wallahu akbar. Mau azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita bacakan hadisnya, mudah-mudahan cukup di 10 menit ini ya, belum tadi ya. Dikatakan di kitab ini, ikhwan fillah, rawa al-Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah memberikan keridhaannya kepada beliau. Qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hajar Ibrahim alaihi salam bi Sarata, fadakhala biha qaryatan fiha malikun minal muluki au jabbarun minal jababirati. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah, pindah ke sebuah tempat, Pak, bersama dengan istrinya Siti Sarah. Kata para ulama, perpindahan ini terjadi setelah kasus Nabi Ibrahim dibakar tapi tidak mempan, Pak. Beliau pindah kemudian ke sebuah tempat, tidak disebutkan tempatnya apa dan di mana, Pak, di hadis ini. Cuman kalau kita mengutip ke kitab Taurat, di Injil disebutkan pindahnya ke Mesir. Kemudian berikutnya beliau berduanya masuk ke sebuah perkampungan, ke sebuah tempat yang di dalamnya ada seorang raja yang sangat bengis, yang sangat lalim, jabbar. Dengan powernya dia mendolimi orang lain, Pak. Berikutnya faqila, kemudian dikatakan, dakhala Ibrahim bi imra'atin hiya min ahsanin nisa. Raja ini dapat informasi dari tentaranya yang mengatakan bahwasanya, wahai raja, Ibrahim datang ke sini bawa istri yang sangat cantik. Kalimatnya ahsanin nisa, itu pakai isim tafdil, Pak, yang paling cantik. Kemudian fa'arsala ilaihi, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diundang sama raja untuk datang menemui raja. Kemudian ditanya, an ya Ibrahim man hadhihi allati ma'ak. Ibrahim, siapa perempuan yang bersama dengan dirimu? Faqala, beliau mengatakan, ukhti, perempuan yang bersamaku adalah saudara perempuanku. Selesai pertemuan dengan raja, Nabi Ibrahim kembali ke Siti Sarah, ke istrinya. Lalu beliau mengatakan, ihwan fillah, la tukadzibi hadithi, fa inni akhbartuhum annaki ukhti, wallahi inna alal ardi mu'minun ghairi wa ghairu. Wahai istriku, demi Allah, aku sudah mengabarkan kepada raja yang mengundangku dan kepada tentaranya yang di sekitarnya, kalau engkau adalah saudaraku. Engkau adalah saudaraku, karena tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali engkau dan aku saja. Orang mukmin bersaudara. Maka tolong, kata beliau, jangan sampai perkataanku ini kau anggap berbohong, atau jangan sampai kau katakan kepada nanti raja yang akan mengundangmu kalau aku berbohong. Jangan. Kata Nabi Ibrahim begitu, Pak. Akhirnya kemudian selanjutnya fa'arsala biha ilaihi faqama ilaiha. Setelah itu betul tuh, Pak. Tiba-tiba datang utusan menemui Ibrahim untuk mengundang Siti Sarah datang menemui raja. Akhirnya beliau pun datang, Pak. Datang, Nabi Ibrahim nggak ikut. Kemudian dimasukkan ke sebuah tempat, Pak, dan disuruh nunggu untuk ketemu dengan raja. Ihwanullah. Nah, ketika beliau sedang menunggu, ihwanullah, faqamat tawaddu'u wa tusalli. Siti Sarah kemudian ngambil wudu dan melaksanakan sholat. Beres sholat, beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulika
wa ahsantu farji illa ala zaujati fala tusallit alayyal kafir. Ya Allah, sungguh aku ini beriman kepadamu. Aku juga seseorang yang beriman kepada utusanmu, Rasulmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku juga, kata beliau, sudah menjaga kemaluanku kecuali hanya untuk suamiku. Maka jangan sampai walfillah, orang-orang kafir bisa menodaiku, orang-orang kafir bisa mendolimiku. Ini doanya Siti Sarah, Pak. Singkat cerita, datang si raja itu kemudian dan mencoba mendekat ke Nabi, ke Siti Sarah untuk menodainya. Lalu kemudian ihwanillah fabutto hatta raqadha birijlihi. Tiba-tiba dia kayak orang kecekek, Pak. Kayak orang kesulitan nafas sampai dia menjejak-jejak memukul-mukulkan kaki ke tanah. Ihwanillah sampai dia mukul-mukul itu saking kayak orang kesakitan, sulit bernapas. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, qalat, tiba-tiba si perempuan ini, Siti Sarah mengatakan, Allahumma in yamut yuqalu hiya qataltuhu. Ya Allah, jangan bikin dia mati. Kalau engkau bikin dia mati, saya khawatir nanti orang-orang akan mengatakan saya telah membunuh dia. Kata Siti Sarah gitu, Pak. Ketika lihat si raja ini kayak orang mau mati gitu, Pak. Ya Allah, jangan bikin dia mati. Saya takut kalau dia sampai mati, orang-orang akan menuduh saya telah membunuhnya. Tiba-tiba kemudian dia pun bagus, bukan bagus, biasa lagi, Pak. Si raja ini sehat lagi gitu. Sehat lagi. Tapi kemudian alhamdulillah tiba-tiba muncul pikiran kotor lagi. Dia pun mencoba mendekat lagi kepada Siti Sarah. Dan lagi-lagi kemudian Siti Sarah, lagi-lagi si raja ini kayak orang yang kesulitan nafas, kayak orang yang kesakitan, kayak orang yang mau mati gitu. Kemudian Siti Sarah berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, jangan bikin dia mati, karena kalau dia mati, aku takut orang-orang akan menganggap aku sebagai orang yang membunuhnya. Akhirnya kemudian dia pun ini kembali, maksudnya sehat lagi gitu, Pak. Dalam beberapa riwayat dikatakan ini keadaan terpisah, Pak. Terpisah itu, jadi ketika keadaan pertama sudah sehat gitu, dia keluar dulu, Pak. Kemudian dia masuk lagi, pas mau masuk, Siti Sarah itu sholat lagi, wudu lagi, sholat lagi. Pas mendekat, gitu lagi. Intinya adalah sampai 2 dan 3 kali lah kejadian seperti ini. Mau mendekat tapi tiba-tiba merasa sakit, mendekat mau demikian. Sampai 3 kali kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai akhirnya kemudian karena berulang terus kejadian ini, raja tersebut panggil tentara-tentaranya dan mengatakan, ma arsaltum ilayya illa syaitana. Sungguh perempuan yang kau hadirkan ke tempat ini bukan wanita biasa, tapi dia syaitan. Kata si raja ini, dia syaitan gitu. Kemudian irji'uha ila Ibrahim, dan balikan dia kepada Ibrahim, pulangkan lagi sama Ibrahim. Wa atuha ajarok, dan berikan hadiah kepada perempuan ini Hajar atau Siti Hajar. Kemudian faraja'at ila Ibrahim alaihissalam, kemudian dia pun dipulangkan kembali kepada Nabi Ibrahim, diiringi seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Kemudian faqalat asy'arta anna Allah kabatal kafira wa akhdama walidatan. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini, faqalat, si perempuan ini atau maksudnya Siti Sarah, maaf Pak ya, Siti Sarah mengatakan, maaf, mana kalimatnya? Ya Allah. Iya maaf. Siti Sarah mengatakan, kok hilang? Asy'arta anna Allah kabatal kafiro wa akhdama walidatan. Lihat, kata Siti Sarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membungkam orang-orang kafir dan menghadiahkan kepada orang beriman seorang budak.
Siti Sarah mengatakan, menceritakan sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah telah membuktikan kekuatannya. Dia lindungi orang-orang beriman, malah diberikan hadiah seorang budak, dan dia pun menghancurkan orang-orang kafir. Maksudnya tadi membuat orang kafir tidak bisa berkutik ketika di hadapan Siti Sarah alaihissalam. Ini hadisnya, dan baru satu hadis Pak. Ada dua hadis, tapi nanti mudah-mudahan minggu depan kita bacakan hadis yang keduanya. Karena ada beda redaksi antara hadis pertama dengan hadis yang kedua. Mudah-mudahan insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bacakan hadis yang keduanya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak yang kita bahas ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.